Yang kedua, yaitu apa? Wa fi majalisidz dzikri. Nih, yang kedua. Yang kedua, kalau ada orang yang ketika di majlis zikir, di majlis ilmu, dia merasa nyaman, dia merasa damai, dia senang. Bahkan kalau ada orang yang ketika mendapatkan ada di sana, ada majlis zikir, ada majlis ilmu, dia datang ke sini, dia datang dari mana-mana dengan berkendaraan, dengan jalan kaki, karena dia pengen dapat ilmu. Karena di dalam majlis zikir itu kata Nabi adalah riyadul jannah, taman daripada taman-taman surga. Dia datang ke situ, maka itu adalah bagian daripada anugerah Allah yang tidak semua orang bisa tahu, tidak semua orang bisa dapat itu, saudara. Nih makanya kan banyak habis salat zuhur tadi ada yang langsung ke kantor, nggak mau datang kemari, betul nggak? Nggak mau dia ikut pengajian ini, nggak mau dia ikut kajian ini, sehingga dia pulang. Kan ada yang begitu, betul nggak? Nah, tapi yang di sini yang kumpul, yang sabar, wala taktubu harpan, nggak nulis satu huruf pun, ya, dia dengerin, dia merasa nyaman di tempat ini. Ini adalah tanda-tanda Allah sudah kasih kita anugerah iman, Islam, dan keberkahan serta keselamatan di dunia nanti. Amin. Itu yang kedua. Kalau ada tempat kita di sini nih, insya Allah semua di sini majelis ilmu nih. Kita datang di sini, kita tenang, kita damai, hati kita di sini, kita senang banget. Itu tandanya Allah ridho kita di sini. Mudah-mudahan itu dua tempat ini nanti, ini akan menjadi isyarat bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga adalah wa fi auqatil khulwah, yaitu pada waktu-waktu al-khulwah di mana kita berdua. Nih. Ini tiga tempat ini kata Ibnul Qayyim. Satu di mana? Satu di mana tadi? Lupa dia. Satu di mana? Tempat di mana dibacakan ayat Qur'an. Yang kedua, di majlis zikir. Ini apa nama majlis apa nih? Majlis zikir, ini majlis ilmu. Majlis itu majalis, jamaknya majalis, mufradnya majlis. Majalis itu jamak, tempat-tempat. Zikir itu adalah mengingatkan kita kepada Allah. Karena di tempat ini kita diingatkan, selalu ingat kepada Allah, betul? Maka orang yang mendatangi majlis zikir sebenarnya dia setelah mendatangi riyadul jannah, taman surga. Di sini adalah taman surga. Anda semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fi auqatil khulwah, di mana tempat ketiga adalah tempat di mana kita berdua dengan Allah, kita berdua saja dengan Allah. Di mana? Di dalam sholat kita bertahajud. Orang pada tidur semua, wan nasu niyam, mereka semuanya manusia tidur semuanya. Kita semuanya sedang berkhalwat, sedang berduaan dengan Allah. Di mana? Di sebuah tempat. Di mana? Di kamar boleh, di masjid boleh, di mana saja kita bertahajud. Insya Allah di saat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah hati kita dipilih oleh Allah, karena tidak semua orang bisa bertahajud. Saya mau nanya di sini, kira-kira tiap malam bangun sembahyang tahajud semua apa enggak? Kalau di sini dari muka-mukanya sih kelihatannya tuh muka-muka tahajud semua kelihatannya mah. Soalnya kalau saya tadi pas duduk di sini, itu saya lihat mukanya bersinar semua. Saya nggak tahu apa karena lampu ini atau memang benar-benar ahli tahajud. Insya Allah jadi ahli tahajud semua. Nah, di saat kita tahajud, kita mendekat kepada Allah. Di saat kita tahajud, kita ingin dekat kepada Allah. Maka saat itu Allah tersenyum melihat hambanya, di mana semua sedang terlelap tidur, dia bangun, dia wudhu, dia munajat kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat. Sholat itu adalah kita sedang munajat kepada Allah. As-salatu mahallul munajat. Sholat itu adalah tempat kita munajat kepada Allah. Karena di dalam sholat, as-salah bermakna ad-doa. Sholat itu berarti ad-doa, kita sedang berdoa kepada Allah. Di dalam bacaan sholat, kita sedang berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kita kepada Allah, bermunajat kita kepada Allah dalam sholat itu. Coba bayangin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Itu kita sedang munajat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang mana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang kau murkai dan juga sesat. Itu kan doa semua, betul? Maka itu orang yang sedang sholat, itu tempat dia munajat kepada Allah. Di saat itu kita ada di 3 tempat ini, insya Allah kata Ibnul Qayyim, ini orang insya Allah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ya. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yusammi lana nafsahu asma'an. Adalah Rasulullah SAW memiliki nama bagi kami dengan beberapa nama. Ini kata Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayatnya mengatakan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Rasulullah itu dia punya beberapa nama. Jadi bukan nama Muhammad saja, tapi dia punya nama banyak. Apa namanya? Kata Nabi, faqala, Nabi ngomong, ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Saudara, Muhammad itu asal kata dari hamida, yahmadu. Alhamdu itu masdar. Ya, segala puji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Saudara, ini nama tidak biasa di Jazirah Arab. Pada saat zaman Rasul lahir, nggak ada nama Muhammad di mana saja, tidak ada nama Muhammad. Kalau abu-abu banyak, ada Abu Jahal, Abu Lahab banyak, Abu Bakar banyak, tapi nama Muhammad nggak pernah ada. Sehingga ketika Nabi Muhammad berdakwah, Nabi dibenci, bahkan Nabi ingin dibunuh. Tapi saudara, orang yang gedeg banget sama Nabi, tetap aja ngomongnya, ya Muhammad, hai orang yang terpuji. Betul nggak? Betul nggak? Dia gedeg banget nih sama Nabi Muhammad, pengen bunuh Muhammad, mencaci maki Muhammad, memfitnah nama Muhammad. Tapi saudara, ketika dia marah, benci, tetap aja dia memuji. Hai orang yang terpuji. Betul nggak? Karena namanya Muhammad. Nama Muhammad ini itu ada nama dalam Al-Quran. Itu diberi nama oleh Abdul Muthalib kakeknya. Sedangkan Allah dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, itu dalam Al-Quran dikatakan min ba'dismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Maka Nabi katakan ana Muhammad wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Muhammad dan Ahmad. Nah, nama Muhammad sama Ahmad ini namanya sama. Kalau bahasa Sunda namanya istilah, kalau sama itu apa ya? Eta. Apa tuh? Orang Sunda ada nggak di sini? Ada orang Sunda sini. Nama Muhammad, nama Ahmad, eta kene. Apa artinya? Hah? Sarua apa? Sarua kene. Nama Muhammad sama Ahmad sarua kene. Betul gitu? Betul nggak? Saya bukan orang Sunda nih, saya orang Betawi. Nama Muhammad dengan Ahmad sarua kene. Eta kene. Itu juga. Sehingga Ahmad orang yang terpuji, Muhammad orang yang terpuji. Sama-sama artinya orang yang terpuji. Maka Allah sudah katakan sebelum orang-orang semua memuji di dunia ini, Allah sudah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu orang yang terpuji, artinya adalah utusan Allah. Jadi sebelum orang semua di dunia memuji Muhammad, sudah lebih dulu Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya Muhammadur Rasulullah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan ana Muhammad, ana Ahmad. Ana muqaffi. Apa itu? Anal muqaffi. Al muqaffi itu adalah nabi yang terakhir. Nabi katakan andai kata para nabi-nabi semuanya hidup pada zamanku semua, pasti mereka semua akan wajib taat kepadaku. Makanya Nabi itu walaupun paling akhir, Nabi ketika Isra Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa, itu Nabi mengimami sholat. Nabi Muhammad SAW itu didorong oleh para nabi yang lain, disuruh jadi imam. Semua Nabi Adam dari Nabi pertama sampai Nabi Isa, semuanya di belakang Nabi Muhammad. Semuanya jadi makmum. Yang imam adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi dijuluki sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin.
Maka itu Nabi Muhammad adalah nabi pemimpin para nabi dan rasul. Dan dia penutup para nabi. Kata Nabi, anal muqaffi, saya adalah nabi yang terakhir yang diikuti oleh para nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga Nabi katakan, ana nabiyyut taubah, saya itu adalah nabi at-taubah. Nabi artinya saya adalah utusan Allah, rasul utusan Allah, at-taubah yang banyak sekali minta ampun. Seketika ya Aisyah bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau begitu sholat lama, berpuluh-puluh nggak terhitung jumlah rakaatnya? Kau minta ampun setiap hari tidak kurang. Riwayat lain mengatakan 70 kali. Riwayat lain mengatakan Nabi sekurang-kurangnya minta ampun kepada Allah 100 kali. Bahkan kalau bersama para sahabat, Nabi meminta ampun setiap hari itu bisa 1000 kali. Tidak kurang dari 1000 kali diminta ampun. Istighfar 1000 kali. Nabi orang yang maksum, terpelihara dari dosa, saudara. Nah, dia yang terpelihara dari dosa, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, minta ampun satu hari 1000 kali. Kita yang gak ada yang jamin masuk surga, emang ada yang jamin kita masuk surga? Nggak ada yang jamin kita masuk surga. Tapi kenapa kita istighfarnya cuman Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tadi imam Astagfirullahaladzim, Astagfirullah 3 kali. Dosa kita banyak banget. Nabi yang terpelihara maksum dari dosa dijamin masuk surga. Istighfar gak henti-hentinya. Sambil nangis Nabi tiap hari minta ampun. Bahkan Umar bin Khattab sudah dijamin. Kata Nabi, ya Umar, anta fil jannah. Hai Umar, engkau di surga. Terlebih-lebih ketika naik ke gunung Uhud waktu mau perang. Ini gunung goyang. Goyang. Kata Nabi begini. Ya Uhud, asbit ya Uhud. Diam kau Uhud, jangan bergerak, jangan gemeteran. Diam, jangan bergoyang. Jangan bergoyang. Apa tuh yang kata? Gunung Uhud, diam, jangan bergoyang. Lu begini goyang deh. Nabi ikut goyang karena Uhudnya goyang. Asbit ya Uhud. Fa'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Diam wahai Uhud. Karena di saat ini kau bersama nabimu, Nabi Muhammad SAW. Bersama Siddiq, Abu Bakar Siddiq maksudnya. Wasyahidani, dan bersama 2 orang yang akan mati syahid. Siapa dia? Umar ibn al-Khattab dan juga Utsman bin Affan. Ini yang duanya mati syahid. Jadi waktu mereka masih pada hidup, Nabi udah katakan kamu akan mati syahid, kamu akan mati syahid. Siapa dia? Utsman bin Affan. Matinya digorok, dibunuh. Lagi baca Quran. Sayyidina Umar bin Khattab matinya lagi sedang sholat. Ini sudah digorok, sudah dipotong, berdarah sampai darahnya membasahi seluruh gamisnya. Nggak terasa tuh. Tahu-tahu pas terasanya itu udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru sadar, mukanya pucat. Semua mukanya pucat. Karena darah sudah yang darah kental, darah yang cair, semua udah turun semua. Udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Apa dia bilang? Tolong panggilkan Ummul Mukminin Siti Aisyah. Dipanggil Siti Aisyah, dia menyatakan, ya Ummul Mukminin Siti Aisyah, izinkan aku kalau aku mati, aku pengen dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Aisyah bingung karena itu jatah Aisyah. Kan kalau kita, maaf nih, ini semua rata-rata udah pada umroh kan? Udah belum? Saya doain yang duduk di sini hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 15 Oktober 2024. Saya doain ya Allah tolong diijabah. Yang duduk di sini saya minta semuanya biar bisa berangkat umroh semuanya. Itu kalau kita berangkat umroh di Madinah, itu kita ziarah ke makam Rasul. Di sini ada makam Rasul, di makam Rasul di sini, di bawah makam Rasul ada makam Abu Bakar As-Siddiq. Di pundaknya Rasul, palanya Abu Bakar. Di pundaknya Abu Bakar, palanya Umar. Jadi 3 nih, sahabatnya 2, di Rasulullah. Padahal ini jatah Aisyah. Aisyah harusnya dimakamkan di sini, tapi Aisyah ngalah. Kenapa? Karena Aisyah tahu ini orang bukan sembarangan. Ini orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang membela dakwah Rasulullah. Dia saja ketika udah dijamin sama Nabi, ya Umar anta fil jannah.
engkau di surga. Tapi tiap hari menangis, meminta ampun, mikirin dirinya, saya mati su'ul khotimah, apa husnul khotimah ya Allah. Saya takut engkau wafatkan kami su'ul khotimah. Maka dia minta ampun tuh. Umar bin Khattab tiap hari minta ampun. Ngikutin Rasulullah SAW. Lah kita istighfar 3 kali, nguap mulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu juga baring ngantuk. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana? Di mana orangnya? Banyakin istighfar. Minimal 1 hari. Kalau enggak banyak 70 kali. Istighfar 70 kali. 1 hari. Kalau bisa 100 kali. Lebih bagus kalau istighfar 1000 kali. Maka Nabi dikatakan, ana nabiyut taubah. Saya adalah Nabi yang selalu banyak meminta ampun kepada Allah. Yang terakhir, ana nabiyur rahmah. Saya adalah Rasulullah yang nabiyur rahmah. Nabi yang memiliki kasih sayang. Kenapa Nabi dijuluki sebagai nabiyur rahmah? Karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 15 menit 10 menit lagi. Ini waktu cepat amat saya. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, kata-kata rahmatun itu artinya kasih sayang. Nabiur rahmah, nabi yang memiliki banyak kasih sayang. Mana contohnya? Contohnya begini. Nabi ketika perang Uhud, ini contoh doang satu. Ketika perang Uhud, itu Nabi SAW berada di bukit Uhud, di gunung Uhud. Nabi udah bilang, kamu di sana ya, 500 pasukan pemanah di Jabal Rumat. Jangan pernah turun ke bawah, jangan pernah bereaksi kalau belum ada apa-apa dari saya, kata Nabi. Akhirnya disiapkan 50 pasukan pemanah. Rasulullah di atas, di bawah itu jauh banyak. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab, Ali, Utsman. Ternyata saudara, pas begitu perang pertama, wah orang kafir kocar-kacir. Kalah dia. Karena apa? Perangnya waktu itu niatnya membela agama Allah. Betul? Tapi ternyata ketika itu perang, orang kafir Quraisy lari pontang-panting. Mereka semua mundur dan mengatakan bahwa kita kalah ini, kita kalah. Ternyata mereka melihat banyak orang kafir yang terbunuh di bawah gunung Uhud. Itu 50 pasukan pemanah mengatakan gonimah, 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 harta rampasan, harta rampasan. Semua 50 pasukan pemanah turun ke bawah. Dan yang di bawah berebut lagi di bawah. Semua pada ngambil. Ada yang ngambil pedang, ada yang ngambil apa? Tameng buat apa pedang tuh, dari emas terbuat, dari perak segala macam. Itu kalau dijual laku, baju perang segala macam diambilin. Nah, ketika umat Islam lengah, tujuan perangnya udah harta nih. Maka apa, lihat Khalid bin Walid, satu pasukan lagi disiapkan oleh kafir Quraisy melihat, wah ini mereka lengah. Gempur mereka, dia ambil arah putar, dia gempur dari atas, sehingga termasuk salah satunya diantaranya adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang yang sangat rindu, sangat cinta, membela baginda Rasul, paman Rasulullah SAW, terbunuh oleh seorang budak namanya Wahsy, yang dia ngasah panahnya 3 bulan hanya untuk dia bisa merdeka. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kata Hindun, kamu saya bebaskan jadi budak. Pengen jadi orang merdeka, dia cuma itu doang. Mana Hamzah? Belum kenal mukanya, tapi dia nanya waktu perang, yang namanya Hamzah mana? No, langsung dipukul jarak 20 meter, itu tombak langsung menuju sini. Tersungkur Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kalahlah ceritanya perang Uhud. Akhirnya semua orang kafir Quraisy naik ke atas mengepung Rasulullah. Melihat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mendekat ke Rasul. Mereka bikin satu halaqah, bundaran gitu, lingkaran. Akhirnya menjaga Rasul. Kalau kamu membunuh Nabi, bunuhlah kami. Mereka siap mati karena mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Apakah setelah kalah perang, Nabi tersiksa hatinya melihat pamannya terbujur kaku. Hindun dia bongkar tuh, apa namanya, jantungnya dia makan mentah-mentah Hindun.
Saking gedeg karena apa? Hamzah yang membunuh Abu Jahal. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW harusnya marah. Kata Rasul, kalau kita kan gue udah bilang jangan turun ke bawah, diem. Kamu nggak dengar kata saya sih. Begitu tuh kalau kita. Maka turun ayat, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau bukan karena rahmat Tuhanmu,